Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat merayakan hari Jumat Agung. Tuhan Yesus baik. Kita masih diberi kesempatan tahun ini, tahun 2022, untuk memperingati kasih Tuhan yang sempurna. Peringatan Jumat Agung adalah perayaan kasih Tuhan yang sangat besar. Tidak bisa dibandingkan dengan kasih siapapun yang tidak sempurna dan penuh keterbatasan. Mari kita bersatu di dalam doa mohon berkat Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kami haus lapar akan firman-Mu dan rindu menjadi pelaku-pelaku firman. Mohon ampun Bapa buat semua dosa salah kami, dan tolong kami mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami sambut Tuhan, kami mohon urapan baru dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang kekasih, mari kita baca dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 21. Yohanes 3 ayat 16 sampai 21. Tuhan Yesus memberkati. Manusia penuh dosa karena hidup melawan perintah Tuhan. Akibatnya harus menerima hukuman, yaitu kematian kekal atau maut. Namun Tuhan Yesus rela, ikhlas menanggung semua dosa manusia dan menerima murka Allah, yaitu maut, terpisah dari Tuhan dan menderita secara fisik juga secara rohani, secara mental. Karena karya Tuhan Yesus di kayu salib, maka segala hukuman dosa yang seharusnya diterima manusia ditebus, dibebaskan. Khusus bagi orang yang mau percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat dan menjadikannya Tuhan dalam kehidupan. Agama ternyata tidak bisa menyelamatkan manusia. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 mengajarkan kita bahwa memperoleh kerajaan Allah berarti mendapatkan hidup yang kekal. Hal ini terjadi jika seorang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat dan menjadikannya Tuhan. Artinya mengalami pembaruan hidup. Mengalami pembaruan cara berpikir, bertindak, berbicara, dan berproses jadi karakter yang tambah hari sesuai dengan patokan firman Tuhan. Ini berarti proses untuk menjadikan Yesus Kristus benar-benar sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Proses pembentukan ini dikerjakan Roh Kudus bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh hidup menaati firman Tuhan. Kasih Tuhan yang terbesar pada manusia dinyatakan melalui cara mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Hanya dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Di luar Yesus Kristus yang ada adalah murka Allah. Yohanes 14 ayat 6. Karena itu, mari kita beriman teguh pada Yesus Kristus seumur hidup kita. Peringatan Jumat Agung ini mengingatkan kita tentang ketabahan Tuhan Yesus untuk menderita agar dapat menggenapi kehendak firman Tuhan secara tuntas. Di dalam kesengsaraannya pun Tuhan Yesus mampu berdoa untuk orang-orang yang telah berbuat jahat dan para pemberontak. Lukas 23 ayat 34. Karya Kristus di kayu salib membayar lunas hutang dosa kita dan memberi kita akses jalan masuk kepada kemuliaan Allah. Ya. Hanya melalui Tuhan Yesus kita imani kasih karunia
yang diberikannya bagi kita. Roma 5 ayat 2. Kalau tidak ada Tuhan Yesus sebagai jalan pendamai antara manusia dan Allah, tidak ada cara kita untuk bisa menghampiri kekudusan Tuhan. Ingat, kita orang berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Yesus tidak berdosa karena dia adalah Allah yang menjelma sebagai manusia. Dia punya kompetensi untuk menjadi juru selamat. Dan dia adalah Tuhan. Dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi kelahirannya satu kali, kematiannya satu kali, kebangkitannya satu kali saja. Harganya sangat besar, luar biasa, lebih daripada harga semua orang siapapun juga. Dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi kalau ada seseorang pembesar yang mati, tentu beda dampaknya dengan orang biasa. Perang Dunia Pertama itu disebabkan karena ada huru-hara yang menyebabkan seorang pangeran dari Prusia meninggal. Apalagi Yesus Tuhan Juru Selamat, pencipta langit dan bumi. Kuasa kematiannya luar biasa. Kuasa kebangkitannya luar biasa. Dikatakan pada saat Tuhan Yesus selesai tetelestai, dia menghembuskan nafasnya dan menyerahkannya. Dia menyerahkannya. Dia punya otoritas. Dia bilang sudah selesai, sudah genap. Sudah selesai perbudakan dosa. Sudah selesai segala intimidasi si iblis. Bersama Tuhan kita bisa, kita menang. Kita punya akses jalan masuk, hidup dalam kemuliaan Allah, hidup dari kasih karunia, lepas kasih karunia. Sebelumnya manusia terkutuk, hidup gak ngerti mau ngapain, meninggal juga gak ngerti mau ngapain, gak tahu kemana. Tetapi berdasarkan firman Tuhan, setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Artinya ada jaminan keselamatan. Syukur kepada Tuhan. Waktu Yesus disiksa, disalib, dia mampu mengatakan, ya Bapa, dia mampu berdoa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Respon tiap-tiap orang pada karya Kristus di kayu salib. Karya terbesar, cinta yang terhebat, kasih yang sempurna yang sudah diberikan Yesus di kayu salib. Mengorbankan hidupnya, rohnya, jiwanya, mengalami siksaan padahal bukan dosa salahnya, menanggung dosa umat manusia. Respon tiap orang menentukan apa yang akan diterimanya. Perhatikanlah Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Hidup kekal atau hukuman, itu tergantung respon. Bagi orang yang tidak percaya akan binasa, lihatlah ayat 16. Akan dihukum, lihatlah ayat 18. Karena apa? Karena menolak menghargai kesempatan yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Orang-orang yang tidak percaya sama juga menolak menghargai kesempatan anugerah yang diberikan. Akibatnya tanggung sendiri, binasa, dan dihukum kekal. Tetapi bagi orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, ayat 16 dan 17 dikatakan diselamatkan, diampuni, dilepaskan dari budak dosa, diangkat menjadi anak-anak Tuhan, beroleh hidup yang kekal. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apa respon kita terhadap karya korban kasih Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk memberikan anugerah keselamatan sehingga kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup di dalam damai sejahtera disertai Tuhan, dimampukan melakukan firman Tuhan lebih hari lebih sungguh,
tidak lagi diperbudak oleh keinginan dosa. Kita bisa katakan jangan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Bisa hidup benar, tambah hari tambah benar. Bisa perbuatan kita tambah hari tambah menurut kehendak Tuhan. Yohanes 3 ayat 21. Tambah hari tambah menurut kehendak Tuhan. Apakah itu respon kita? Mengatakan ini aku Tuhan, aku percaya kepadamu sebagai juru selamat dan Tuhan. Aku menyerahkan hidupku untuk melayani dan menyenangkanmu. Atau aku gak peduli, aku gak percaya, aku hidup sesuka-sukaku. Aku gak percaya. Respon tiap orang menentukan apa yang akan diterimanya. Hukuman kekal atau hidup yang kekal. Roma 5 ayat 2. Oleh sebab kita percaya kepada Yesus, Ia telah memberi kita kedudukan yang terhormat. Ini versi firman Allah yang hidup. Seperti sekarang ini. Jadi anak-anak Allah. Dan dengan penuh kepercayaan serta sukacita, kita memperoleh harapan untuk hidup seperti dikehendaki oleh Tuhan. Dan akan menerima kemuliaan dan kebahagiaan dari Allah. Jadi sangat diperlukan percaya, iman, sungguh-sungguh kepada Kristus. Dan dibuktikan dengan kelakuan perbuatan kita. Maka firman Tuhan katakan, kita akan dipenuhi dengan damai sukacita. Akan terus hidup tambah hari tambah sesuai kehendak Tuhan. Dan akan menerima kemuliaan dan kebahagiaan yang sempurna dari Allah. Amin. Biarlah kiranya melalui perayaan peringatan Jumat Agung ini, kita semua tambah menghargai korban Kristus. Kasihnya sempurna. Tidak ada yang mengasihi kita seperti Tuhan mengasihi kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita setia, tapi karena Tuhan baik, karena Tuhan setia. Jadi mari kita meneladani Kristus, menghargai kasih Tuhan dengan cara lebih mengasihi Tuhan, lebih setia beribadah, berdoa, memuji Tuhan, dan melaksanakan firman-Nya. Mari kita bersedia juga mendoakan orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Bahkan melakukan yang baik, tidak membalas jahat dengan jahat. Mungkin mereka itulah yang Tuhan tempatkan untuk membentuk karakter kita tambah hari tambah serupa dengan kehendak Tuhan. Dan mereka adalah target yang kita harus doakan, supaya mereka juga melihat kebaikan kita dan akhirnya memuliakan Bapa di sorga. Mari kita bersedia untuk setia mendengar, melakukan, menaati kehendak Tuhan tiap hari sampai akhir kehidupan kita. Selama Tuhan memberi kita kemampuan, biarlah kita rindu untuk melaksanakan rencananya dengan tuntas. Yang keempat, jangan takut. Korban Kristus menyelesaikan dengan tuntas, menghapuskan dengan selesai, genap semua perbudakan dosa, tetelestai. Kita sekarang orang merdeka, 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 merdeka. Dan seharusnya kita mengisi kemerdekaan itu dengan hidup sesuai dengan cara Tuhan. Dan untuk orang-orang yang seperti itu, Alkitab katakan jangan takut. Janji Immanuel bagi orang-orang yang hidup menghargai kasih pengorbanan Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita giat memberitakan Injil, supaya rencana Tuhan agar semua orang boleh percaya dan menerima dan diselamatkan. Supaya banyak orang boleh menggenapi isi hati Tuhan yang terdalam, yaitu keselamatan jiwa. Mari kita giat memberitakan Injil dengan cara kita, dengan kesempatan yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa, bilang, Tuhan pakai saya, beri saya keberanian, beri saya kesempatan untuk dipakai Tuhan menjadi berita Injil, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Biarlah melalui perayaan Jumat Agung tahun ini 2022, cinta kita lebih lagi kepada Tuhan, kerinduan kita menyenangkan hati Tuhan bertambah dan bertumbuh. Dan Tuhan senang
Tuhan pakai kita menjadi alat kemuliaannya sampai tuntas. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan merenungkan kebaikan Tuhan. Tolong kami, pakai kami menjadi orang-orang yang lebih menghargai kasih Tuhan, dengan cara mengasihi Tuhan lebih setia beribadah, lebih senang berdoa memuji Tuhan dan melaksanakan firman. Oh Tuhan, kami rindu juga Tuhan, kami dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bahkan kepada orang-orang yang jahat dan memusuhi kami, yang tidak mau menolong kami. Kami rindu Tuhan pakai hidup kami. Kami tidak mau lagi takut karena apapun, selama kami hidup melakukan kehendak-Mu. Masalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih setia Tuhan. Kepada Tuhan kami percaya. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Imani dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal bagi kita. Cinta Tuhan Yesus yang sempurna dan rencananya yang luar biasa juga bagi kita. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus setiap hari membuat kita tambah hari tambah kudus, tambah mengenal kehendak Bapa, dan dimampukan melakukannya dengan tuntas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Tetap jaga prokes ya saudara. Bless you.